Bab 910. Penggaris pengukur langit dan dunia. Lin Siye menggendong Mileye di punggungnya dan meninggalkan neraka yang sudah terfragmentasi. Tejo dan Adi tiba-tiba muncul di depan Lin Siye. Ketika mereka melihat Lin Siye, keduanya terkejut. Mereka belum pernah melihat Lin Siye semarah itu sebelumnya. Lin Siye tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kirim perintah, panggil semua orang Shuro, dan bunuh klan pemakan roh. Tejo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Guru, neraka hancur, dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri. Lin Siye tiba-tiba menatap Tejo. Semburan energi jahat mengunci Tejo langsung. Kamu tidak mengerti. Tejo kaget dan buru-buru berkata, ikuti perintah. Setelah berbicara, dia dengan cepat mundur. Di samping, Adi membungkuk setengah badan, tidak berani berbicara. Lin Siye dengan lembut menurunkan Mileye. Ketika dia melihat Mileye, kerutan di antara alisnya melunak. Napas Mileye telah tenang saat ini. Di bawah pengobatan mata air kehidupan, tubuhnya pulih dengan cepat. Namun, dia belum sepenuhnya bangun. Pada saat ini, sekelompok master yang mengenakan baju besi emas tiba-tiba berkumpul di depan Lin Siye. Jumlah mereka hanya 100, tetapi aura semua orang sedalam laut, dan mereka memancarkan semangat membunuh yang agresif. Kavaleri Shuro. Kavaleri Shuro sangat terkenal saat itu, di antara semua prajurit-prajurit Tao di alam semesta 5 dimensi saat itu. Kavaleri Shuro menduduki peringkat kedua, setelah kavaleri penguburan legendaris. Pada saat ini, 100 kavaleri Shuro berlutut dengan satu lutut, Tuan. Lin Siye memandangi Adi di samping, jaga dia baik-baik. Adi tampak sedang memikirkan sesuatu, namun dia tidak berani mengatakannya. Mata Lin Siye terpejam perlahan. Sesaat kemudian, dia bergerak dengan tangan kanannya. Di istana yang jauh di kejauhan, suara pecah yang tajam tiba-tiba bergema di udara. Saat berikutnya, suara hitam cahaya menembus ruang hampa dan muncul langsung di depan Lin Siye. Di dalam cahaya hitam terdapat sebuah senjata. Ujung benda ini berbentuk seperti jarum, sangat tajam, terdapat lekukan di bagian depannya. Pada lekukan tersebut terdapat aliran darah hitam, dan pada ujungnya terdapat senjatanya adalah pegangan berbentuk naga. Duri Shuro. Ini adalah senjata hantu pertama di kerajaan Shuro saat itu. Itu dilemparkan oleh Raja Kerajaan Shuro dengan darah dan jiwa jutaan orang. Tidak. Itu adalah produk setengah jadi, karena Duri Shuro tidak bangun. Jiwa Shuro sudah terbentuk, tetapi belum terbangun, oleh karena itu Duri Shuro ini hanya bisa menduduki peringkat kelima di antara semua senjata dewa, senjata hantu, dan senjata alien di alam semesta 5 dimensi. Dan di depannya adalah artefak peringkat keempat pisau langit, yaitu pedang Muladili dan pedang pertama di alam semesta 5 dimensi. Dan yang ketiga adalah Master Lady, penggaris pengukur langit dan dunia. Yang kedua adalah pedang tanah keabadian, sedangkan yang pertama adalah menara penjara alam yang dibuat oleh pendahulu, yang dapat memenjarakan langit, bumi, dan para dewa dan setan, dapat melarang Tao, kehidupan, dan orang-orang dari semua alam peri. Senjata dewa alam semesta 5 dimensi. Adapun Duri Shuro, pada tahun-tahun itu, pendahulu pernah mengatakan bahwa jika jiwa Duri Shuro dibangunkan, ia akan berada di atas pedang langit. Namun, karena Duri Shuro adalah senjata hantu dan memiliki roh pembunuh yang kuat, pendahulu untuk sementara menekan senjata hantu yang tiada taraf ini setelah mendapat persetujuan dari Dewa Shuro. Tapi dia juga berjanji akan datang untuk membangun kembali roh senjata untuk Duri Shuro saat itu, untuk menebus hilangnya klan Shuro. Sayangnya, pendahulu tidak pernah kembali. Dan sekarang, senjata hantu ini telah muncul dari dunia. Mata Lin Siye terpejam perlahan.
Duri Shuro langsung berubah menjadi cahaya hitam dan jatuh ke telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Lin Siye tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia langsung mengambil ratusan kavaleri Shuro dan menghilang ke langit. Pada hari ini, seluruh alam semesta 5 dimensi diguncang. Permaisuri Shuro tidak peduli dengan neraka Shuro. Sekolah tinggi dimensi luas. Di halaman, Wita Zhang perlahan menyapu lantai, dia sangat serius. Kultivasi diri. Inilah yang harus dilakukan pendahulu setiap hari ketika dia masih hidup. Pendahulu berkata bahwa dia terlalu terburu nafsu dan perlu mengultivasi dirinya setiap saat agar dia bisa melangkah lebih jauh. Meskipun dia tidak menyukainya, dia tetap bersikeras melakukannya. Karena pendahulu tidak akan menyakitinya. Jika ada orang di dunia ini yang bisa meyakinkannya, itu adalah pendahulu. Saat ini, seperti merasakan sesuatu, Wita Zhang tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya seperti cahaya menembus ruang hampa. Setelah beberapa saat, dia sedikit mengernyit, apa yang akan dilakukan wanita itu. Seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Wita Zhang. Tetua berjubah hitam berkata dengan suara yang dalam, "Neraka telah dihancurkan, Kaisar Hantu ada di sini." Yang diam-diam membantu Kaisar Hantu adalah klan pemakan roh. Mendengar hal tersebut, Wita Zhang tiba-tiba menoleh ke arah tetua berjubah hitam, klan pemakan roh. Tetua berjubah hitam itu mengangguk. Berani sekali. Wita Zhang seketika terlihat galak, ras sampah ini, berani melanggar kesepakatan mereka dengan guru. Sialan. Tetua berjubah hitam itu terdiam. Dulu pendahulu sebenarnya akan memusnahkan klan pemakan roh, karena klan pemakan roh bisa dibilang gila saat itu. Karena saat itu klan pemakan roh tidak hanya ingin menguasai alam semesta 5 dimensi, tapi juga memusnahkan semua makhluk kecuali klan pemakan roh. Sebelum pendahulu muncul, klan pemakan roh adalah ras terkuat di alam semesta ini. Kuat hingga tak terlukiskan. Ketua klan dari klan pemakan roh saat itu bahkan lebih tak terkalahkan di dunia, dan menurutnya, kecuali klan pemakan roh, ras lainnya adalah semut. Biarkan klan pemakan roh menjadi lebih kuat, mereka langsung mulai melahap makhluk hidup alam semesta 5 dimensi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah era tergelap dari alam semesta 5 dimensi. Sayang sekali seorang pendahulu muncul di tahun itu. Pendahulu ternyata langsung menekan dan membunuh ketua klan dari klan pemakan roh. Tidak hanya itu, beliau juga hampir membunuh seluruh klan pemakan roh. Sayang sekali dia tidak melakukan itu pada akhirnya, karena ada puluhan juta orang di suku klan pemakan roh, dia tidak tega membunuh mereka semua. Jadi dia menandatangani perjanjian dengan ketua klan yang baru, yaitu klan pemakan roh akan tinggal di dunia spiritual selamanya dan tidak boleh keluar dari dunia spiritual. Wita Zhang tidak menyangka klan pemakan roh melanggar kesepakatan tahun itu, mulai muncul di alam semesta 5 dimensi 5 dan langsung mendobrak dari neraka Shuro. Begitu neraka Shuro dipatahkan, semua roh jahat itu akan muncul di dunia manusia. Alam semesta 5 dimensi pasti kacau balau karena ini. Tentunya yang terpenting adalah kemunculan kembali klan pemakan roh. Wita Zhang tiba-tiba berkata, "Kirim pesanan." Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, segera menggelengkan kepalanya, "Tidak ada gunanya kamu pergi. Tidak ada yang perlu diperjuangkan di akademi ini sekarang. Aku akan pergi sendiri." Tetua berjubah hitam berkata dengan suara berat, "Kamu mau ikut campur?" Wita Zhang menatap tetua berjubah hitam, "Kalau tidak, bagaimana menurutmu?" Tetua berjubah hitam berkata, "Permaisuri Shuro telah membawa kavaleri besi Shuro untuk bertarung dengan klan pemakan roh. Kita bisa mengawasi dulu, lalu
Mita Zhang tiba-tiba berkata, duduk dan dapatkan manfaatnya. Tetua berjubah hitam berkata dengan suara berat, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita bisa mengabaikannya. Gila. Mita Zhang menggelengkan kepalanya, pernahkah kamu memikirkan siapa yang paling dibenci klan pemakan roh? Tetua berjubah hitam memandang Mita Zhang, kita. Mita Zhang berkata, guru menekan mereka saat itu, dan bahkan membunuh leluhur mereka. Tapi sekarang, bagaimana situasi di sekolah tinggi dimensi luas kita? Dengan situasi kami saat ini, menurut kamu apakah mereka akan membiarkan kami pergi? Tetua berjubah hitam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, biarkan Permaisuri Shuro melawan mereka sampai mati dulu, kami. Mita Zhang berkata dengan dingin, jika kita semua memegang pemikiran seperti ini, pada akhirnya kita akan mengetahui bahwa ketika klan pemakan roh mendatangi kita, siapa yang akan membantu kita saat itu. Saat dia berbicara, dia melihat tetua berjubah hitam, ingat, orang bisa kejam dan penuh perhitungan, tapi jangan picik. Pertama, kita tidak memiliki permusuhan dengan Permaisuri Shuro, dia meninggal baik juga untuk kita. Kedua, ketika guru membunuh ketua klan pemakan roh dan menekan klan pemakan roh selama bertahun-tahun, mereka pasti memiliki kebencian di hati mereka terhadap guru, tapi bukan berarti mereka tidak berani mendatangi kita. Ketiga, klan pemakan roh baru saja muncul dan begitu mereka muncul, mereka menembak Permaisuri Shuro. Apa artinya? Artinya mereka sangat ambisius. Tetua berjubah hitam itu terdiam. Mita Zhang berkata lagi, jika mereka benar-benar membunuh Permaisuri Shuro, itu berarti mereka dapat membunuh 6 master lainnya. Oleh karena itu, saat ini, kita harus berdiri di samping Permaisuri Shuro. Kalau sekarang kita menonton pertunjukan dengan mata dingin, maka apa yang akan terjadi pada Permaisuri Shuro akan menjadi akhir kita di masa depan. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Sekte Abjad Kuno. Di aula, Gilton Sen tiba-tiba berdiri, matanya sedikit menyipit, ada yang tidak beres. Yoman Liu di sampingnya berkata dengan suara berat, apa? Gilton Sen berkata, klan pemakan roh muncul. Mendengar ini, ekspresi Yoman Liu berubah, mereka muncul. Gilton Sen mengangguk. Mereka merusak segel Kaisar Hantu dan hampir bekerja sama dengan Kaisar Hantu untuk membunuh Permaisuri Shuro, tetapi mereka dibunuh oleh guru leluhur. Sekarang guru leluhur terluka parah dan sedang dalam penyembuhan di suku Shuro. Permaisuri Shuro telah memanggil senjata hantu paling berharga dari negara Shuro, Duri Shuro, dan membawa kavaleri besi Shuro untuk menghancurkan klan pemakan roh, tampaknya akan melawan klan pemakan roh. Yoman Liu berkata dengan suara yang dalam, apa yang harus kita lakukan? Setelah hening sejenak, Gilton Sen berkata, dukung. Yoman Liu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kita harus bermain yang besar. Gilton Sen memandang Yoman Liu, sedangkan Yoman Liu berkata dengan lembut, dalam hal kasih sayang, guru leluhur adalah orang yang menghargai kasih sayang dan kebenaran. Dia bukan serigala bermata putih. Masa depan Sekte Abjad Kuno ada di tangannya, dan kita semua tenang. Saat ini, guru leluhur adalah satu-satunya orang di Sekte Abjad Kuno yang bisa menggambar Abjad Kuno 7 warna. Kita semua bisa mati, tapi dia tidak boleh mati. Gilton Sen sedikit mengangguk, ambil benda itu, ayo kita pergi. Setelah selesai berbicara, keduanya menghilang langsung ke aula neraka Shuro. Tidak lama setelah Lin Siye pergi, Mileye yang sedang berbaring di tanah tiba-tiba duduk, dan dia melihat ke arah Tejo di depannya, bagaimana dengan dia? Tejo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pergi ke klan pemakan roh. Tuan berkata bahwa dia akan membunuh klan pemakan roh. Mileye tercengang. Saat berikutnya,
dia langsung berdiri, mengangkat pedangnya dan berjalan ke kejauhan. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Tejo. "Bantu aku mengirim pesanan," mengatakan bahwa siapapun yang merupakan master alam hidup mati bisa datang kepadaku. Kalau dia membantuku, aku akan menggambar jimat oren yang sempurna untuknya. Master yang telah mencapai alam surga, jika dia bersedia membantu, aku akan menggambarkan jimat 7 warna untuknya. Berapa banyak yang datang, aku akan menggambar sebanyak itu juga. Tejo bersambung.